Banyak buku, artikel, podcast yang ngebahas bagaimana sih cara mengidentifikasi orang toksik atau hubungannya toksik, dan bagaimana menghindarinya. Tapi, gimana kalau misalnya ternyata lo yang toksik? Sialnya, orang-orang toksik atau yang lagi ngetoksik di sebuah lingkungan, dia itu nggak nyadar kalau lagi ngetoksik. Jadi harus gimana? Jadi ada 3 ciri-ciri orang yang lagi ngetoksik berdasarkan buku Set Boundaries and Find Peace. Yang pertama adalah saat lo ngerasa nggak pernah diapresiasi, tapi masalahnya lo nggak pernah ngeapresiasi orang lain. Jadi lo ngerasa kerjaan lo itu nggak pernah ada apresiasi dari orang lain, dari bos lo, dari teman-teman lo, nggak merasa diapresiasi, tapi lo lupa ngeapresiasi orang lain. Kemudian yang kedua adalah lo gampang tersinggung. Bahkan lo itu tersinggung pada hal-hal yang remeh gitu. Bisa jadi teman lo bercanda gitu, lo tanggepin serius, dan akhirnya lo tersinggung. Itu adalah ciri kedua, bisa jadi lo lagi ngetoksik. Bahkan setelah tersinggung, lo ngompor-ngomporin orang lain untuk membenci orang itu. Dan itu menjadi masalah besar. Kemudian yang ketiga adalah lo ngerasa bahwa orang-orang yang berseberangan sama lo itu adalah orang-orang yang toksik. Dan ini sebagai tanda terakhir bahwa sebenarnya lo lah yang toksik. Karena berseberangan pendapat atau beda pendapat itu adalah hal yang lumrah gitu ya, punya beda pandangan. Jadi bukan berarti orang itu adalah orang yang toksik. Setelah lo tahu bahwa tanda-tanda orang toksik, jadi lo harus gimana? Nah, di buku ini tuh dibahas ada 3 cara supaya lo nggak ngetoksik. Yang pertama adalah lo harus minta maaf secara tulus. Minta maaf secara tulus ya. Bukan minta maaf secara terpaksa, yang malah kelihatan playing victim. Itu nggak gitu caranya minta maaf. Kemudian yang kedua adalah tanya feedback dari teman-teman lo, bukan cari pembenaran ya. Feedback ini bisa lo dapetin dari orang yang netral atau orang yang berseberangan sama lo. Jadi lo tahu bahwa sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang dipandang orang lain tentang lo. Kalau misalnya lo tanya sama orang-orang yang sefrekuensi sama lo, yang pendapat sama lo, ya lo nggak bakal dapet feedback yang seharusnya, karena semuanya bakal ngompor-ngomporin lo, bahkan bisa bikin panas lo. Kemudian yang ketiga itu adalah jangan gampang nyalain orang lain. Coba evaluasi diri, bisa jadi permasalahannya ada di lo, bukan di orang lain. Itu adalah 3 cara untuk gimana supaya kita nggak ngetoksik. Kalau lo punya komentar atau punya pengalaman yang serupa, lo bisa komentar di bawah, mungkin kita bisa diskusi di situ. Ciao.